Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya ingin langsung ke Babe Haikal. Pak Haikal, kalau bicara sertifikasi halal itu kan untuk pengusaha termasuk dimasukkan ke biaya produksi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian para pengusaha, terutama yang belum mengurus nih, melihat bahwa sertifikasi halal ini juga bisa memberi benefit bagi mereka. Baik, sesuai dengan karakter bangsa ini, ya. Kalau udah mengandung satu unsur yang kita sebut pork, sejarah mencatat biasanya itu perusahaan bangkrut, Bang. Oh, udah terbukti banyak. Oke. Udah terbukti banyak. Tetapi yang perlu diangkat ini bukan yang bangkrutnya. Betapa hebatnya si A, si B, si C ketika dia mendapatkan sertifikasi halal. Yeah. Kami mendata banyak. Ibu Tuti di Batu. Beliau ini mau masuk koperasi aja waktu itu ditolak-tolak. Belum ada sertifikat. Belum ada sertifikat halal. Lalu kemudian dia melakukan sertifikasi halal. Itu koperasi terima semua. Kemarin dia ekspor perdana 2 kontainer ke Eropa. Ekspor ya? Ekspor 2 kontainer. Dan itu koperasi-koperasi di sekitarnya jadi setor barang sama Ibu Tuti. Ibu Tuti mudah-mudahan menyaksikan acara ini, dia ekspor. Dan yang akan datang dia ke Jepang dan ke Brunei. Dari pengusaha rumahan, Pak Ayib. Pak Ayib itu tempe di Sukabumi. Ketika dia mendapatkan sertifikasi halal, terus berkembang dan kemarin udah ekspor 8 negara. Ibu Entin, Ibu Entin tuh keripik pisang di Pasar Kemis Tangerang. Dia udah diundang ke beberapa negara untuk menyampaikan. Nah, ini kalau kita cerita semua tuh banyak, Bang. Sorcelli. Sorcelli itu hanya pemain lokal, punya pemain lokal. Dia masuk ke pasar internasional kesulitan dan kemudian dia melakukan proses halal di kita dan kemudian jadi itu setelah kita teliti semua betul-betul halal. Dan kemarin dia menandatangani 15 titik di Timur Tengah untuk franchise Sorcelli. Dan kemudian di Kuwait dan kemudian di Filipina. Ini bukti-bukti bahwa sertifikat halal betul-betul mendongkrak penjualan. Sesuai dengan judulnya Bang Leo. Pertanyaan berikutnya Pak Haikal, apakah sertifikat halal Indonesia yang Anda pimpin itu juga diterima oleh negara-negara lain? Apakah semua negara sudah menerimanya? Justru itu, sertifikat halal kita itu yang paling tinggi, yang paling diakui, yang paling dihormati. Paling banyak diterima? Paling banyak diterima. Dan di semua negara, tidak satupun yang menolak. Bahkan perlu saya ceritakan di sini. Ini kemarin menjadi agak heboh di seluruh dunia. Karena apa? Karena kami menyetop satu produk yang berasal dari Amerika, harus saya sebut negaranya, karena telah terindikasi melakukan penyembelihannya tidak halal. Kok berani-beraninya nyetop? Iya, saya bilang ini urusan halal kok. Itu sudah punya sertifikat halal? Sebelumnya sudah punya. Dari Indonesia atau dari mana? Dari LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri di Amerika yang telah MRA sama kita, Mutual Recognition Agreement. Tetapi kemudian setelah dia mendapatkan sertifikasi halal, dia tidak menjaga. Boleh saya katakan bahwa penyembelian hewannya sama sekali jauh daripada syariat Islam. Yaitu sampai dengan ditusuklah jantungnya lah begitu ya. Prosesnya itu ya. Prosesnya itu jauh gitu loh, sehingga kita temuan ini yang temui oleh Kementerian Pertanian, Deptan yang menemukan. Kemudian dilaporkan ke kita gitu loh. Nah, kita langsung ambil tindakan. Nggak boleh sampai dia memperbaiki cara penyembelihannya sesuai dengan syariat. Jadi sertifikat halal kita kuat begitu ya. Sangat kuat. Diterima di banyak negara. Sorry to say, tadi kita menghindari bahasa agama, ini dengan WHO pun melanggar United Nations. Karena daging yang dimaksud sehat oleh United Nations itu harus terpisah antara daging dan darahnya. Dan cara memisahkan itu dengan menyembelih, dengan memotong trakeanya, aetranya, dan venanya, dengan memotong itu semua. Itukah yang disebutkan halal gitu. Terima kasih Pak Haikal. Pak Putu, kalau bicara tadi Pak Haikal mengatakan sertifikat halal Indonesia itu diterima di semua negara? Semua negara. Di semua negara. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian hal ini juga membuat para pengusaha, pelaku usaha, itu benar-benar memang mau juga untuk mensertifikasi halal produk-produk mereka? Ya, terima kasih. Ada beberapa negara, terutama OKI, kemudian itu terutama negara-negara Islam, mereka mensyaratkan adanya kepastian halal. Jadi apabila kita ingin mengekspor ke sana, itu juga harus ada sertifikasi halal. Nah, ada beberapa mekanisme yang sedang kita lakukan untuk membantu BPJPH. Karena BPJPH juga memberikan
pengakuan bagi lembaga halal luar negeri sebagaimana tadi disebutkan oleh Babe. Nah, kami dari KNEKS bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan juga melakukan perundingan dengan beberapa negara. Contoh 2 tahun lalu kami dapat amanah sebagai lead negosiator untuk dengan UAE. Alhamdulillah sudah tercantum chapter di situ Islamic Economy. Itu chapter pertama di dunia mungkin yang tercantum di dalam perundingan antar negara. Artinya apa itu, Pak? Artinya kita melakukan kerjasama untuk bisa menerima semua produk dan dalam kaitan ekspor dan impor. Lebih mudah, lebih terbuka. Sekarang kita berlanjut dengan GCC, 6 negara Timur Tengah. Alhamdulillah sudah di putaran kedua, insya Allah tahun ini bisa selesai. Itu akan lebih menambah kekuatan kita untuk bisa meningkatkan ekspor produk halal kita ke negara Timur Tengah. Jadi misalnya Pak, secara sederhana pengusaha tahu Sumedang mendapat sertifikasi halal dari Pak Haikal, itu bisa ekspor kemana-mana? Bisa. Tidak perlu lagi sertifikat halal dari negara itu? Sepanjang sudah ada pengakuan keberterimaan, itu langsung otomatis. Otomatis, tanpa dilakukan audit lagi. Baik. Ayo, jangan khawatir, kita sudah bekerja sama dengan 157 lembaga halal luar negeri. Jadi mudah-mudahan diterima di semua. Baik Pak Haikal. Pak Putu, dengan semua yang menguntungkan ini, tapi kenapa potensi yang besar tadi di awal, kita masih jauh dari situ Pak? Apa yang KNEKS melihat menjadi hambatan terbesar? Baik, dari sisi pengusaha masih belum rata pemahaman mereka tentang fasilitas yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah, yang dibantu oleh pemerintah. Itu dari sisi satu. Di samping itu juga terkait dengan sertifikasi halal, tadi kan banyak kita bahas. Sebenarnya ada satu hal yang cukup penting juga perlu diperhatikan, bahwa kalau sertifikasi halal itu dari sisi supply, kami mencoba mengimbangi dengan sisi demand. Demand dalam arti konsumen juga harus paham bahwa mereka tuh punya hak untuk mendapatkan halal. Supaya kemudian ada dorongan untuk sertifikasi halal produk. Jadi tanpa dipaksa pun pengusaha itu juga akan memenuhi keinginan dari konsumen. Karena konsumen akan mencari, kalau nggak halal, contoh aja, misalnya kalau kami sekeluarga pergi ke mall gitu, begitu atau ke tempat makan, ada yang nggak ada tulisan logo halalnya, kami nggak akan masuk. Pasti akan milih yang ini ada logo halal, sudah pasti. Nah itu yang perlu ditingkatkan, jadi supply dan demand itu harus naik gitu. Nah terutama kalau tadi dengan keluar negeri, itu kita juga bantu juga dengan beberapa channel untuk bisa mengekspor ke luar negeri. Mereka tidak langsung sekonyong-konyong langsung pergi gitu ke luar negeri, tapi juga harus dibantu pendampingan dengan beberapa kementerian lembaga yang punya kemampuan di sana, TUSI, Kantor Kementerian Perdagangan. Mereka punya kemampuan untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang cukup mumpuni, pendampingan juga. Sudah cukup banyak buktinya di sana. Bagaimana kita memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan ini akan terus berkembang? Tetaplah bersama kami, Economic Challenge Spesial Ramadan. Segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.